perangnya itu lebih sesuatu yang abstrak lah, kita harus berikan sesuatu yang konkret kalau dari sisi pelatih memang butuh ayam guring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya, jumpa lagi di acara Kata Rudi Cahyo, edisi spesial sepak bola, masih membahas tentang tim nasional kita, U20 yang sedang bertanding di Show Earth on Us. Tim nasional kita U20 menyerah akhirnya kepada Thailand dengan skor 2-0 yang pertandingannya sih seru memang ya, tapi sayangnya golnya karena kesalahan dari pemain kita sendiri untuk gol yang pertama, itu gol pembuka sangat krusial sebenarnya. Sementara gol yang kedua itu karena kita itu terpaku pada satu situasi ya, ketika, eee, pemain kita itu menabrak atau tertabrak oleh wasit dan kemudian jatuh. Nah, karena terpaku oleh itu dalam sekian detik, sedangkan pemain Thailand yang kebetulan berhasil merebut bola itu sangat cepat dia melakukan counter attack, akhirnya bisa melesatkan gol yang kedua di menit-menit yang akhir lah ya, itu sehingga kita kalah 2-0 atas Thailand. Nah, pasca pertandingan ini hal yang menarik adalah tentu saja, seperti halnya kita dengarkan dari para komentator ya, bahwa para pemain kita memang sudah bermain bagus, tapi ada beberapa hal yang mungkin butuh diperbaiki dan ada kesalahan yang jangan sampai dilakukan lagi untuk pertandingan di Piala Asia nanti ya. Tetapi, para komentator ini kan banyak mengapresiasi karena permainannya memang bagus, katanya sesuai dengan game plan. Oke, tetapi banyak tetapinya. Ya, di komentar-komentar dari pertandingan itu, karena saya nontonnya di live streaming, itu ya ndak banyak juga yang komentarnya meskipun ada ya beberapa yang sama kayak komentator ini, mengapresiasi karena sudah bermain bagus, ada juga yang mengapresiasi bukan karena soal bermain bagusnya, tapi sudah bekerja keras gitu katanya pemain timnas, eee, dan sebagian besarnya berkomentar atas kekecewaannya karena kalah, ya. Dan keterpecahan jenis komentar ini, ya kalau mau saya pecah jadi 2 kutub itu ya kutub yang kecewa dan kutub yang mengapresiasi gitu ya. Nah kalau yang dikatakan oleh para komentator ya mereka mengapresiasi karena katanya sesuai dengan game plan gitu ya. Ya kalau saya sih coba menjembatani keduanya ya. Bagaimanapun juga apakah kemudian itu kita mau ngotak-ngatik ngomong soal itu sebuah blunder, kesalahan, atau ngomong soal, ada peran wasit yang tidak sengaja dari gol yang kedua, apapun itu, ada juga yang memang tidak sengaja, "Ngapain harus nyalain wasit, kalah ya kalah," gitu katanya seperti itu. Nah, saya sepakat dengan semua pendapat ini termasuk dengan komentator. Kita komentari satu persatu ini. Yang pertama ngomentari komentator. Ini baru kali ini ya ngomentari komentator. Nah, komentator itu satu sisi ya ada benernya, ada mereka mengapresiasi, katanya sesuai game plan, okelah, masalah game plan-nya saya sendiri secara pribadi kan nggak tahu game plan-nya dari Indra Safri itu seperti apa ya, eee, meskipun di sebagian komentar di live streaming itu ada beberapa yang menyatakan ketidakpuasannya dengan, strategi yang diterapkan oleh Indra Safri ya. Karena menurut mereka ada yang mengatakan agak menjemukan gitu ya. Artinya, eee, improvisasi itu mungkin ya kalau saya menangkap dari komentarnya, improvisasi itu penting untuk dilakukan, eee, untuk menyikapi berbagai situasi atau perkembangan dari sebuah pertandingan dari waktu ke waktu. Itu kalau dari simpulan saya, tapi kita kembali lagi dulu ke komentator ya. Nah, kalau komentator berpendapat seperti itu wajar. Satu sisi bisa jadi itu memang menunjukkan gambaran yang sesungguhnya bahwa mereka mengapresiasi, eee, apa, pertandingan ini, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh para pemain timnas. Tapi di satu sisi saya sempat agak
usil ya komentar di live streaming itu, saya bilang bahwa para komentator ini sedang menghibur diri. Ya. Nah, saya tidak ke situ dulu, tapi saya bilang bahwa komentator ini pastinya punya tanggung jawab moral ya. Karena mereka itu ditayangkan di TV nasional, juga kalau ada yang mengakses secara streaming juga berarti seluruh dunia bisa ada kesempatan untuk menonton pertandingan ini, maka komentar dari para komentator ini biasanya akan jadi acuan, jadi rujukan. Coba saja teman-teman lihat misalnya pasca pertandingan terus kemudian putar aja berbagai berita, kanal berita bola gitu ya, portal bola di YouTube yang memberitakan ini, itu sebagian besar itu merujuk pada komentar-komentar para komentator pertandingan. Karena apa ya, eee, mereka ini yang menceritakan kembali apa yang terjadi di lapangan, selain itu juga mereka bisa membuat analisa sepanjang permainan berlangsung. Nah, ini sekaligus juga cara yang paling gampang ya buat para pemburu berita itu untuk mencuplik atau mengambil, merangkum, atau menggunakan kata-kata dari komentator. Sehingga komentator itu punya tanggung jawab moral pada akhirnya untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang berdampak lebih positif lah. Karena dampaknya bisa, spirit dari para pendukung. Nanti kalau misalnya berkomentar negatif, spirit pendukung bisa turun kan, kalau misalnya menyuarakan ketidakpuasannya dan seterusnya, itu pendukung bisa turun. Di sisi yang lain dari moral atau mental pemain, nanti kalau menyatakan kekecewaannya secara terbuka, terus kemudian ini disiarkan ke publik, para pemain sangat mungkin kan untuk nonton kembali pertandingannya dan mendengarkan komentar dari para komentator ini. Sehingga itu bisa menurunkan mental mereka. Nah, itu dari sisi komentator ya, terlepas apakah memang benar bahwa ini sesuai game plan, eee, mungkin juga benar bahwa para komentator ini sedang mengapresiasi, tapi di sisi yang lain ada sisi bawah sadar bahwa selain eh, sisi sadarnya itu mereka punya tanggung jawab moral karena ditonton oleh publik. Tapi di sisi bawah sadarnya bisa jadi ini soal, mekanisme defense aja. Artinya kekecewaan, luka atas kekalahan itu bisa diwujudkan dengan cara, ya itu tadi mengapresiasi proses, melihat sesuai game plan katanya. Bisa jadi itu bawah sadarnya memang ada kekecewaan tapi ya harus di apa ya, ibaratnya dikompensasi dengan hal yang lain lah kekecewaan itu, yaitu dengan, permainan yang cukup bagus. Kalau permainan bagus sih saya memang sepakat ya, tapi bagaimanapun juga blunder kesalahan itu ya ndak bisa ditolerir untuk pertandingan-pertandingan seperti ini ya. Apalagi mungkin sebagian orang berpikir bahwa melawan Thailand ini seperti mempertahankan nama baik atau, predikat juara ya pasca kita menjadi pemenang atau juara di AFF atau Asian Cup U19 kemarin yang di final mengalahkan Thailand. Nah, jika kita kalah dari Thailand kan artinya ini soal perang gengsi juga. Artinya perang mempertahankan nama baik gitu seperti itu. Nah, meskipun ada banyak pembenaran yang menghibur diri ya, termasuk tadi proses, termasuk juga, kita mainnya santai sementara katanya, kata komentator itu Thailand seolah-olah menganggap bahwa ini seperti sebuah championship seperti AFF gitu ya, dianggap final AFF. Terus kemudian emosi dan ada pertengkaran dan seterusnya di situ. Sementara pemain kita lebih santai, menganggap ini hanya sebagai ajang uji coba, latihan. Nah, itu semua bisa saja kan sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menghibur kekecewaan atas kekalahannya. Karena saya menggarisbawahi bahwa Sintayong sekalipun pernah bilang bahwa, "Oke lah, kita bermain bagus sesuai plan dan seterusnya. Tapi namanya bermain bola itu ya bikin gol. Bermain bola itu yang mencetak gol." Ya, artinya ada kepuasan ketika mencetak gol. Jadi kalau Sintayong sih masih moderat ya, artinya mencetak gol gitu ya. Tapi itu harga mutlak kalau
namanya main bola ya mencetak gol gitu katanya Sintayong ya. Meskipun Sintayong tidak menggunakan bahasa menang ya, tapi mencetak gol. Artinya kalau bahasa menang ya nanti akhirnya mungkin itu yang sedang dirasakan oleh kita, mungkin para pendukung atau netizen yang berkomentar di live streaming tadi itu, bahwa ya bagaimanapun juga ini lawan Thailand. Kemarin baru saja kita merasakan euforianya bisa menang lawan Argentina, kalahnya sama negara tetangga gitu kan. Nah itu juga mungkin barangkali saja, mendatangkan kekecewaan tersendiri ya buat para fans ya. Ya, bukan bukan apa-apa ya, kita kan kalau sama negara tetangga ini, baik itu Thailand, Vietnam, Malaysia, itu kan tidak hanya perang sepak bola ya, tapi perang harga diri gitu ya sama negara-negara tetangga ini. Karena kita perangnya tidak hanya di atas lapangan, tapi juga di media masalahnya. Nah itu juga lumayan itu. Artinya dimanapun atau sekelas apapun kompetisinya, turnamen apapun namanya, itu tetap lawan kita ini Thailand. Lawan kita bisa saja Vietnam, lawan kita bisa saja Malaysia gitu ya. Negara tetangga kita, yang itu perangnya itu lebih lebih luas, lebih kemana mana, tidak hanya soal di atas lapangan, tapi juga di media ya. Nah itu yang mungkin barangkali saja juga agak sedikit mengecewakan buat netizen, karena netizen ini kemarin kan merasa bahwa, "Oh iya kita kuat bisa mengalahkan Argentina, harusnya Thailand bisa, wong kemarin dengan tim yang sama pun di AFF kita bisa menang," gitu kan. Nah itu, ya tapi itu tadi, masalah ini adalah sebuah kekalahan yang mendatangkan kekecewaan, itu wajar dan ada banyak cara sebenarnya memang untuk mengurangi kekecewaan itu, termasuk dengan melihat proses, melihat perkembangannya gitu ya. Itu ya kita berkaca dari sinilah, kalau mau objektif ya banyak yang perlu diperbaiki, termasuk blunder-blunder yang tidak perlu itu jangan dilakukan di kompetisi sekelas Piala Asia. Nanti itu akan dihajar itu. Itu makanan empuk itu kalau sudah begitu. Di jadi ibaratnya itu kayak Ipin Upin melihat ayam goreng kayak gitu ya. Jadi, wah langsung ada kesempatan itu langsung dimanfaatkan sama mereka ya, kayak gol pertamanya Thailand itu, kan sayang ya. Ya bagaimanapun juga ya harus harus diperbaikilah, eee, tidak perlu, kita defense mungkin ya, objektif ajalah kalau menurut saya. Yang jelek ya dibilang aja, harus diperbaiki, ya dibilang jelek gitu ya, harus diperbaiki. Meskipun secara proses mungkin 80%, kalau misalnya gini, secara proses bagus tapi kalah kegolan 2, ya nggak usah bilang begitu, bilang aja misalnya secara proses 70% bagus, berarti 30%-nya masih butuh diperbaiki. Itu lebih clear, itu lebih lebih, apa ya, ibaratnya tidak memberikan, sesuatu yang abstrak lah. Kita harus berikan sesuatu yang konkret yang kemudian timnas kita itu bisa bisa berefleksi ya, baik itu dari pemain maupun tim pelatih itu bisa berefleksi di mana letak kekurangannya, seperti itu ya. Ya karena memang ya seperti yang diomongkan oleh netizen, kalau dari sisi pelatih memang butuh kreativitas ya. Bahkan kreativitas itu tidak harus menunggu ruang ganti, tapi memang kreativitas itu bisa berjalan dari waktu ke waktu seiring dengan mengamati, eee, game-nya ya, permainannya. Nah, tapi ya memang gimana lagi kalau sudah di atas lapangan kan, eee, pemain hanya mengikuti game plan. Improvisasinya juga mungkin barangkali tidak seleluasa kalau, apa ibaratnya ya, karena pemain itu kan ngikutin instruksi pelatih ya, kan tidak bisa seperti itu juga. Sedangkan ini pemain juga bukan pemain senior ya, yang mungkin secara pengalaman pertandingan, jam terbang, menghadapi berbagai tekanan itu, mereka itu sudah sangat variatif dan fluktuatif. Sudah macam-macam tekanannya. Tapi ini kan pemain junior ya, yang mengikuti strict game plan, terus habis itu juga ketika menghadapi tekanan emosional dan seterusnya masih gampang dipermainkan ya. Meskipun untungnya yang emosional dalam pertandingan kemarin
bukan dari pemain kita, tapi dari pemain Thailand. Oke, demikian kira-kira, komentar saya terhadap pertandingan Indonesia melawan Thailand di Seoul Earth on Ice 2024 di Korea Selatan. Semoga untuk pertandingan selanjutnya ketika melawan tuan rumah kita bisa menang ya. Beri dukungan buat Rudi Jaya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.